sebuah kilatan petir. Magne diliputi kebingungan. Ia pun kembali ke dalam mobil. Bermaksud membuka kaca mobil, tuas kacanya justru terlepas. Magne mengatakan kepada keluarganya, sebentar lagi akan turun hujan. Sang ibu tidak percaya, bahkan tidak ada mendung terlihat. Namun entah bagaimana, lihatlah apa yang terjadi. Magne tiba di sekolahnya, melihat sepeda temannya yang rusak. Ban sepeda itu bengkok tergilas bas. Magne mencoba memperbaiki dengan tangannya, dan hasilnya. Saat di kelas, mata Magne yang rabun sejak di bangku sekolah dasar, ajaibnya tiba-tiba menjadi normal. Magne adalah anak yang sangat pendiam dan tertutup. Ia mengidap disleksia serta gangguan pendengaran. Sang ibu mendatangi kepala sekolah, menjelaskan situasinya kepada pihak sekolah. Sementara Magne terus menatap ke jendela. Firasatnya mengatakan kaca jendela itu akan pecah. 5 detik kemudian, karena kepribadiannya yang aneh, Magne dijauhi teman-temannya. Namun, ada seorang bernama Isolde yang ingin bertema dengannya. Di mata teman-teman yang lain, Isolde juga seseorang yang aneh. Isolde merupakan seorang aktivis lingkungan. Ia sedang berusaha menguak aksi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan lokal yang cukup besar. Banyak warga lokal tidak menyadarinya bahwa tingkat polusi di kota sudah sangat melampaui batas. Magne dan Isolde ternyata bisa akrab dengan cepat. Hari itu, mereka mendaki gunung untuk bermain para layang. Belum sampai di puncak, Magne menerima sebuah pesan singkat. Ibu Magne mengalami kecelakaan. Karena khawatir, Magne berlari turun. Ia buru-buru pulang. Namun terlihat bahwa ibunya baik-baik saja. Ternyata saudara laki-lakinya hanya mengerjainya. Adegan berpindah kepada seorang pria berjas hitam. Pria itu melepas jasnya. Dengan tanpa busana, ia menyusuri tebing. Ia mendekati rusa-rusa di kaki gunung. Kemudian ia mengucap mantra. Tiba-tiba tubuhnya berubah. Seekor rusa pun jatuh terkulai. Magne kembali keluar dari rumahnya. Ia melihat Isolde telah menaiki para layang. Beberapa saat kemudian, para layang Isolde lepas kendali, menabrak kabel tegangan tinggi. Magne segera memeriksa keadaan Isolde. Isolde sama sekali tidak bernafas. Padahal Isolde mahir para layang. Tidak mungkin terjadi kecelakaan semudah ini. Saat Magne memastikan keadaan Isolde, sebuah mobil mewah menepi. Pria mutan tadi turun dari mobil dan menghampiri. Pria ini adalah Vidar. Ia segera menghubungi bala bantuan. Magne yang baru saja kehilangan temannya, melangkah dengan putus asa. Ia tidak habis pikir, ia kehilangan Isolde semudah itu. Di tengah amarahnya ia menemukan sebuah palu, kemudian Magne membasuh wajahnya. Ia terkejut saat melihat wajahnya di cermin. Ia kembali memastikan apa yang terjadi. Magne semakin tidak mempercayainya, bahwa kini, ia memiliki kekuatan super seperti Thor. Saat kemarin ia melempar palu ke langit, seketika petir menyambar di langit. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Keesokan harinya Vidar menemui ibu Magne. Ia mengeluarkan ponselnya dan bertanya, apakah kira-kira sang ibu kenal dengan orang yang melempar palu ini? Sang ibu memperbesar foto untuk memastikan. Ia heran mengapa palu miliknya ada di situ. Begitu sampai di rumah ia langsung menanyakan pada Magne. Mengapa Magne melakukan hal ini? Sang ibu marah besar pada Magne. Entah bagaimana caranya untuk mengganti kaca mobil tersebut. Sementara Magne nampak kebingungan. Bagaimana palu tersebut bisa terlempar sejauh itu? Ia membuka peta dan mengukur jarak, menarik garis dari titik lempar hingga jatuhnya. Jauhnya lebih dari 1.500 meter. Bahkan pemecah rekor dunia untuk lempar jauh hanya mencapai 80 meter. Sementara itu, kematian Isolde dianggap sebagai kecelakaan. Namun hanya dia yang menyadari, Isolde mahir para layang dan paham daerah itu. Tidak mungkin dia terbang ke arah kabel listrik. Ini jelas bahwa sebelum naik para layang, Isolde sudah tak bernafas. Dia semakin merasa bahwa kematian Isolde ada hubungannya dengan Vidar. Magne datang untuk ke tempat kecelakaan Isolde terjadi. Tanpa diduga, Vidar sudah ada di sini, seperti sedang mencari sesuatu. Dia dengan cepat bersembunyi setelah melihat Magne. Keesokan harinya, keluarga Magne menghadiri pemakaman Isolde. Tetapi setelah kembali ke rumah, semua penuh berantakan seperti dirampok. Namun tidak ada barang yang hilang. Sepertinya seseorang sedang mencari sesuatu. Adik Magne menemukan pengemis di dekat rumah. Setelah diancam, pengemis mengatakan yang sebenarnya. Beberapa jam yang lalu, sebuah mobil mewah diparkir di sini. Ada juga anjing yang galak di dalam. Dan ini mengarah pada Vidar. Untuk apa dia datang ke rumahnya? Magne tiba-tiba teringat. Setelah kematian Isolde, ponsel Isolde belum ditemukan. Mungkinkah Vidar mengira dia mengambilnya? Mungkinkah ada rahasia tersembunyi di ponsel Isolde? Seperti dugaan, Magne benar-benar diawasi oleh Vidar. Dia bermaksud mencari waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Namun belum memulai apa-apa, tiba-tiba Magne ditabrak oleh kendaraan pengangkut salju. Vidar pulang ke rumah dengan perasaan puas, mengira bahwa Magne telah meninggal karena kecelakaan. Sementara, tanpa ia ketahui Magne di rumah sakit masih sehat. Semakin hari, Magne semakin berbeda.
Pendengaran dan penciumannya tampak berkembang. Dengan hanya mencium bau pakaian Isolde, dia bisa tahu, selain darah manusia ada darah hewan di sana. Pada saat seorang nenek mengusap dahi Magne saat itu, lalu cahaya aneh tiba-tiba muncul di pupil matanya. Dia memutuskan untuk pergi ke gunung, meninju pohon yang kokoh. Setelah beberapa saat, pohon besar itu tumbang. Kecepatan larinya semakin mencengangkan. Kepala sekolah Magne adalah istri Vidar. Dia meminta istrinya untuk membawa Magne ke rumah sebagai tamu, dan membujuk Magne untuk meminum anggur ajaib. Magne tiba-tiba bersikap aneh, melompat di atas meja. Dia bahkan tidak tahu ini semua. Apakah ini tarian legendaris Thor? Setelah itu dia menunjukkan kekuatan gaibnya ke kepala sekolah. Dia menawarkan untuk bergulat dengan wanita itu. Wanita itu tak menyangka Magne menantangnya. Magne merasa ada yang salah. Wanita itu memiliki kekuatan yang berbeda dengan orang biasa. Pada saat yang sama, kepala sekolah juga merasa Magne bukan manusia biasa. Saat ini, Magne tiba-tiba menyadari bahwa tangan kepala sekolah berubah. Begitu juga wajahnya. Magne hampir tidak percaya. Memanfaatkan kesempatan, kepala sekolah mengalahkan Magne. Bahkan meja hancur seketika. Setelah kembali ke rumah, Magne mulai membaca sejarah mitologi. Dia ingin mencari tahu anggur apa yang ia minum malam itu. Anggur ini berasal dari mitologi Nordik. Kisahnya adalah seorang dewa petir yang berperang melawan bangsa raksasa yang ingin menguasai dunia. Dia melihat seorang penyihir membuka kekuatan untuk seorang pejuang. Ini seperti nenek yang menyentuh kepalanya hari itu. Segera Magne menemukan wanita tua itu. Nenek itu tak lagi bersembunyi. Ternyata Magne adalah seorang Thor yang legendaris. Keluarga Vidar adalah para raksasa yang berperang melawan para dewa. Perusahaan Vidar mengendalikan jalur kehidupan ekonomi seluruh kota. Perusahaan mereka membuang banyak limbah zat beracun ke kota. Tetapi seluruh kota tak tahu bahwa perusahaan Vidar, yang terkenal dermawan, justru mengendalikan hidup mereka. Wanita tua itu membuka kekuatan Magne. Karena kebaikannya, dia ingin Magne bersiap untuk melawan keluarga Vidar. Sekolah mengadakan pesta berkemah. Vidar mengajak Magne ke atas bukit, lalu menguji Magne dengan berbicara bahasa kuno, baik itu raksasa atau Thor. Saya kira Magne tidak pernah menyangka, dan kini ia mulai memahaminya. Dia memukul balik Vidar dengan tegas. Pada saat ini, Vidar akhirnya sadar Magne adalah musuhnya. Untuk menyingkirkan Magne, Vidar memerintahkan anjingnya yang telah dibesarkan selama 3000 tahun. Akankah Magne terbunuh? Mari kita bahas di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.